Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, Shalom. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan selalu dalam hidupnya. Amin. Seberapa banyak saudara di tempat ini mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah sore hari ini. Benar Tuhan, sore hari ini kami rindu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau dapati mengasihi-Mu, orang-orang yang Kau dapati mencintai-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sore hari ini kerinduan kami hanya satu. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, itu tidak akan pernah menghalangi kami untuk kami mengucap syukur, untuk kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di dalam penyembahan, di dalam persekutuan kami dengan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah, perlindungan penyertaan-Mu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami persembahkan sore hari ini hanya bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Mari kita ambil waktu, kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih setia-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, melingkupi hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, kekasih hatiku. Haleluya. Oh rada sikana ya bara 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 bara. Ia kana sikana ya ramote na ya rana. Biarlah di hadirat-Mu kami mau datang Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadir. Katakan segenap, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah
hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadiratmu bersujud. Mari angkat suaramu bagi Dia. Cari wajahmu dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti. Mari angkat tanganmu dan berseru. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari dengan cintamu berkata, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari segenap kerinduanku berkata, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu bersujud. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Cari wajah Tuhan, nikmati kebaikannya. Cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti. Kami mengangkat tangan kami berkata, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Haleluya. Kau cinta kami Tuhan, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Segenap hidupku, Kau segalanya bagi kami. Ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari kita sembah Dia dalam roh. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Hadirat-Mu tempat kesukaan kami, hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Ia karena basera ia basera bawa kami Tuhan, bawa kami
Sungguh tiada tempat paling indah selain dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, rada sena ya rama seka na ya rama ya rama da ya rama. Ia kana sena ya ramo sena ya rama 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 rama. Mari yang sudah dikatakan Basaro berkata-kata dalam roh, yang belum katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Sore hari ini tempat ini dipenuhi pengagungan, tempat ini dipenuhi pujian bagi Tuhan yang hidup. Haleluya. Ia kana basela ya rama 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 rama. Terus Tuhan, terus hadirat-Mu meluasai tempat ini Tuhan. Ya Rabbasya, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Kika Rabbasya, ya Rabbasya, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabbasya, ya Rabba, ya Rabba. Kami mau tenggelam Tuhan, kami mau tenggelam bersama hadirat-Mu Tuhan. Ya Ramasena ya Ramukana ya Ramasena ya Rama. Ya Rama 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 Rama. Mari saudara tetap dalam keadaan menyembah. Saudara perlahan bangkit berdiri. Saudara perlahan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Terima kasih setianya. Terima berkat-berkatnya yang tercurah bagimu. Sembah Dia, sembah Dia. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ia kana basera basera ya rado. Kami berkata Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan Kau kekuatanku Tuhan, Kau kekuatan. Semua janji-Mu, oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Katakan Kau ada Tuhan, Kau ada di saat ku perlukan. Benar Tuhan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatan, Kau penghiburku. Kami percaya di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Katakan Kau kekuatanku Tuhan, Kau kekuatanku, tepati semua janji-Mu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Katakan Kau ada Tuhan, Kau ada. Benar Tuhan, setia selalu selamanya.
hidupku bagi, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Mari berikan sorak-sorai, haleluya. Sorakan haleluya. Benar Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami berkata Engkau kekuatan perisai dan perlindungan kami. Pada siapa kami harus takut dan gemetar Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami percaya 2017 bagi setiap kami, ini mujizat penuaian Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Yang bersuka cita punya Allah yang dahsyat seperti Yesus. Bersama saya katakan, lebih dahsyat lagi katakan, kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang Allah kuasa di tangannya. Katakan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari bersuka cita saudara, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama berkata, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajarlah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah berkuasa. Mari semua berkata, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Mari kepalkan tangan katakan, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau. Mari angkat suaramu. Kuasa-Mu nyata dalam, katakan, ku sembah Kau Tuhan, siang dan malam, ajarlah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajarlah Kau Yesus. Kasih jempol katakan ajaib, ajarlah Kau Yesus. Sekali lagi berkata, ajarlah Kau Yesus. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Dia yang ajaib. Saudara percaya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya boleh berikan sorak-sorai yang terbaik. Mari sambut Tuhan yang ajaib. Haleluya. Umat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita menari meninggikan namanya yang dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan,
Tuhan, Raja atasku. Mari mengangkat tangan berkata, hanya Kaulah layak ditinggikan. Boleh menari, boleh melompat bagi Tuhan yang ajaib. Katakan, sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Di tempat ini dipenuhi pujian, di tempat ini dipenuhi mazmur pengagungan bagimu. Mari bertepuk tangan di atas kepala, sambut Tuhan yang ajaib. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak terima hormat Tuhan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Katakan, agung dan perkasa. Coba Tuhan, kuasa memerintah selamanya. Yes, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib sebelum duduk berikan tos kiri kanan. Tidak usah khawatir karena engkau punya raja yang dahsyat dalam Yesus. Tidak usah khawatir karena engkau punya raja yang dahsyat di dalam Yesus. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy
things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Sekali lagi. You deserve the glory. Mari beri tepuk tangan bagi Dia malam hari ini. Haleluya. Bapa, kami sepakat seluruh umat-Mu di tempat ini. Tidak ada nama lain yang harus kami muliakan dalam hidup kami. Hanya nama Yesus Tuhan kami. Sebab daripada nama itulah kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan jaminan. Kami mendapatkan segala yang baik. Hanya melalui nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada kembali di sini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami lebih lagi dengan firman-Mu sebentar. Kami siapkan hati kami. Silakan Tuhan berbicara. Tegurlah kami bila perlu. Peringatkan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Kuatkan kami. Kami percaya sepatah kata saja dari perkataan-Mu sanggup menyembuhkan kami yang sakit. Sanggup menguatkan kami yang lemah. Sanggup menghidupkan pengharapan kami kembali. Firman-Mu berkuasa. Kami siap menerimanya. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekaligus saya ucapkan selamat tahun baru ya, karena kita baru ketemu nih di tahun 2017 ini ya. Tentu ada harapan-harapan yang luar biasa agar tahun ini lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita menginginkan tahun ini lebih dahsyat, lebih baik, maka tentu kita pun gak boleh hidup sama seperti tahun yang lalu dong. Betul gak? Ya, adalah sesuatu yang gak mungkin kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tapi kita tidak mau berubah. Ya, itu harapan yang kosong. Jadi tidak salah kalau banyak orang mengharapkan sesuatu yang lebih hebat di tahun ini, tapi mari kita pun harus siap ya memperbaiki dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satu yang saya ingin ajak kita untuk lebih rajin melakukannya di tahun 2017, ya, saya yakin ini sudah dilakukan oleh beberapa kita, ya, tapi kita mau lebih intens lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya untuk melihat 2017 yang jauh lebih baik dibanding 2016 kemarin. Untuk mengalami 2017 yang lebih dahsyat dibanding 2016 yang kemarin kita sudah lewati, maka mari kita akan lakukan hal ini lebih giat, lebih tekun, dan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa itu? Mari kita lihat bersama dalam Roma pasal yang ke-10. Ya, yang saya ingin sampaikan ini hal yang simple. Kita bisa segera melakukannya juga setelah kita selesai ibadah ini. Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah tampil, mari kita perkatakan bersama. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu bagaimana? Dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara tahu firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Kalau saudara lihat ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, yaitu melalui firman-Nya. Jadi firman-Nya itu sangat berkuasa
bisa mencipta alam semesta yang hebat seperti bumi kita ini. Nah, firman yang hebat itu, yang dulu pernah Allah gunakan untuk mencipta segala yang baik, ternyata firman itu nggak jauh dari kita. Betul nggak? Ya, firman itu nggak jauh, tapi dikatakan dekat pada kita. Jadi, saudara, kita jangan sampai menyia-nyiakan firman yang sudah ditempatkan dekat dalam hidup kita. Khususnya di mana? Dikatakan yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, saudara, jadi ada dua tempat dalam hidup kita. Ada dua tempat di mana firman Tuhan yang dulu dipakai oleh Allah untuk menciptakan alam semesta. Firman Tuhan yang dulu dipakai untuk mengalahkan iblis. Ya, saudaraku, ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus mengalahkan iblis hanya dengan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, dan sebagainya. Jadi firman yang dahsyat itu Tuhan taruh di dua tempat, yaitu mulut dan hati kita. Nah, firman yang di hati itu firman yang menjadi keyakinan-keyakinan kita. Itu firman yang kita pegang sebagai prinsip-prinsip hidup kita. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan kita. Itu firman yang di hati. Ya, kita memperlakukan firman yang di hati sebagai pegangan dan keyakinan-keyakinan kita. Nah, bagaimana dengan yang di mulut sekarang? Bagaimana kita memperlakukan firman yang Tuhan taruh pada mulut kita? Ya, mulut fungsinya adalah untuk berkata-kata. Betul nggak? Ya, jadi untuk memfungsikan firman yang ada pada mulut kita, mau nggak mau kita harus memperkatakan firman itu. Firman yang di hati itu firman yang kita pegang, jadi keyakinan. Firman yang di mulut itu firman yang harus kita ucapkan sesering mungkin. Itu firman yang harus kita perkatakan sesering mungkin. Ibaratnya begini, saudara. Kalau saya boleh kasih ilustrasi ya, firman itu seperti peluru. Peluru. Bayangkan peluru apa aja deh. Ya, peluru kaliber kecil, 9 mm, atau peluru meriam. Ya, armet itu. Atau peluru kendali. Saudara lihat, peluru itu ya hanya bisa memenangkan pertempuran kalau diletuskan dari pistolnya. Atau dari magasinnya. Ya, peluru sehebat apapun kalau hanya terus tersimpan di tempat pelurunya, sekalipun itu peluru yang canggih dan peluru yang hebat daya ledaknya, tapi kalau nggak pernah diluncurkan, itu bukan peluru yang bisa memberi kemenangan. Peluru harus diluncurkan, diletuskan, maka itu peluru yang bisa memberi kita kemenangan di medan perang. Nah, firman itu seperti peluru. Kita harus rajin-rajin meluncurkan firman dari mulut kita. Waktu kita memperkatakan firman, kita seperti sedang meletuskan peluru yang dahsyat. Yang dulu Tuhan gunakan untuk menciptakan alam semesta. Yang dulu Yesus gunakan untuk mengalahkan iblis di padang gurun. Jadi itulah cara kita memanfaatkan firman yang Tuhan sudah beri dekat pada kita. Yaitu pada mulut dan hati kita. Saudaraku, mari lebih rajin. Tahun ini saya dorong saudara. Daripada lebih rajin ngeluh, lebih baik lebih rajin memperkatakan firman Tuhan. Ya, otomatis Bapak Ibu harus mulai menghafal ayat-ayat di Alkitab. Karena kalau nggak hafal mau ngomong apa, saudaraku? Betul nggak? Ya, tapi puji Tuhan lah, dengan teknologi modern, maka Alkitab sudah ada di gadget kita. Ya, tinggal dibuka lalu diperkatakan dimanapun kita berada. Karena dimanapun kita berada kan handphone kita nggak pernah di tempat yang lain, selalu ada di tangan kita. Ya, saudaraku, jadi kita terbantu ya untuk bisa membiasakan diri mulai lebih rajin memperkatakan firman. Ingat, ini bukan sekedar kebiasaan atau rutinitas yang tidak ada gunanya. Tapi seperti tadi, waktu kita memperkatakan firman, kita sedang meletuskan senjata Allah. Kita sedang meledakkan kuasa Allah dalam hidup kita. Ya, saudaraku, seperti peluru yang diletuskan tadi. Makanya ini satu kebiasaan yang akan sangat menguntungkan dan memberkati hidup kita. Ya, biasakan di tahun 2017 ini.
memanfaatkan firman yang ada di mulut kita. Lihat lagi 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Oke, perhatikan baik-baik. Paulus bilang begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, apa yang tertulis dikatakan, aku percaya, sebab itu aku apa Bapak Ibu? Berkata-kata. Jadi jangan cuma kalau baca Alkitab, oh percaya. Ya. Memang waktu kita percaya Alkitab, berarti firman itu sudah ada di hati kita. Tapi ingat, jangan cuma taruh firman di hati kita untuk dipercayai. Tapi taruh firman juga di mulut kita untuk diperkatakan. Untuk diletuskan. Ya, diledakkan dalam hidup kita. Coba, teruskan dulu ya. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, jangan diam. Betul nggak? Ya, kalau Bapak Ibu percaya janji Tuhan, jangan diam, perkatakan. Sebab aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka Paulus berkata, kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi tadi, apa yang saya ingin ajak kita mulai lakukan, ini bukan ide saya. Ini idenya firman Tuhan sendiri. Semua yang Anda percayai dari firman Tuhan, harus berani diperkatakan. Ya, diperkatakan. Itulah cara kita memberkati hidup kita lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh pada hati dan pada mulut kita. Ya, nah, memang ini nggak gampang karena kita ini refleks, nggak diajar pun. Kita ini sudah ahli hanya ngomongin persoalan kita. Betul nggak? Dibanding ngomongin janji Tuhan, kita lebih sering ngomongin persoalan kita. Kita lebih sering ngomongin kekhawatiran kita lebih sering ngomongin kekecewaan kita lebih sering ngomongin masalah-masalah kita. Nah, jadi saudara, ya kita harus mulai mengikis kebiasaan lama kita yang sudah terlalu berakar menjadi budaya bagi kita. Ya, yaitu kita lebih gampang ngomongin persoalan, ngomongin ketakutan, ngomongin kekhawatiran dibanding ngomongin janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya firman Tuhan seringkali jadi nggak bisa meledak dalam hidup kita. Firman Tuhan seringkali nggak bisa exploit, ya, mengubah keadaan, nggak bisa karena jarang diluncurkan, jarang diletuskan. Itu seperti peluru yang disimpan terus. Saya pernah berkunjung ke sebuah kantor di mana pimpinannya itu senang mengoleksi senjata di ruang kerjanya, ya, termasuk peluru-pelurunya. Ya, itu dipajang bagus, Saudaraku. Jadi peluru-pelurunya tuh yang kalibernya sama itu dibentuk jadi satu satu karakter tertentu gitu ya, satu bentuk tertentu itu bagus. Jadi dari peluru-peluru itu dibikin jadi kayak lukisan, jadi bentuk-bentuk tertentu. Ya, dan dia guyon, "Pak, hati-hati itu masih ada isinya loh. Mesiunya masih ada." Oh, saya bilang. Ya, tapi saya ngomong begini. Seindah bagaimanapun peluru itu dipajang, tapi kalau hanya dipajang, tidak akan bisa memenangkan peperangan. Betul nggak? Ya, karena peluru dibuat bukan buat keindahan. Sama, firman Tuhan ya diberikan kepada kita, diwahyukan, diajarkan, dijelaskan, bukan tujuannya supaya hidup kita indah di mata orang, enggak. Tapi supaya hidup kita berkemenangan dalam dunia ini. Ya toh? Itulah maksudnya firman Tuhan diajarkan. Itulah maksudnya firman Tuhan diwahyukan, dijelaskan oleh Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Jadi saudaraku, mari jangan jadi kolektor firman, di mana firman hanya jadi pajangan supaya membawa kita keren. Nih, gua tahu banyak ya ayat-ayat dan sebagainya. Tapi nggak pernah diletuskan, nggak pernah diledakkan dalam hidup kita. Ya, jangan sia-siakan firman yang dahsyat itu, yang Tuhan sudah taruh pada mulut dan pada hati kita. Ya, mulai fungsikan lebih rajin di tahun 2017 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat contoh Tuhan sendiri, ya, saudaraku, melakukan kebiasaan ini. Ya, dia memperkatakan firman. Mari kita lihat.
Saya akan bawa saudara melihat dalam Kejadian pasal yang pertama. Kembali kepada penciptaan alam semesta. Ya. Dalam Kejadian pasal yang pertama, lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua dulu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Stop dulu. Ya, lihat ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan bayangkan bumi langsung bagus. Jangan lalu berkesimpulan, oh kalau Allah yang ciptakan berarti langsung beres. Enggak, saudara. Ayat 2 menjelaskan kondisi langit dan bumi yang diciptakan Allah di ayat yang pertama. Lihat ayat yang kedua. Bumi bagaimana? Belum ada bentuknya. Ya, masih semrawut. Masih enggak jelas ini apa ini gitu. Saudara pernah nggak lihat sesuatu yang dari bentuknya Anda bingung? Apa ini? Ya kayak begitulah. Bumi pada waktu diciptakan pada awal mulanya, itu nggak langsung bagus. Bentuknya nggak langsung membuat orang puas. Nggak langsung membuat Tuhan puas. Bumi belum berbentuk. Bahasa Inggrisnya without form. Nggak ada bentuknya sama sekali. Ya, saudaraku. Kayak orang bingung, apa sih ini? Ini mau jadi apa sih gitu? Ya, bentuknya tidak bisa membuat Allah berkesimpulan ini apa ini. Ya, lalu dalam bahasa lain dikatakan the earth was chaos. Chaos itu kacau. Chaos, acak-acakan, semrawut. Jadi itulah bumi pada awal dia diciptakan. Enggak langsung bagus. Enggak ada bentuknya, enggak karu-karuan. Ya, kacau balau, chaos. Ditambah lagi, ya tuh, ini yang King James ya, without form. And void, hampa, kosong. Kembali ke Indonesia. Oke, ya kosong. Udah enggak karu-karuan bentuknya, udah kacau balau bentuknya, enggak ada yang berarti di dalamnya, kosong, lalu gelap gulita menutupi samudra raya. Lihat. Waktu Tuhan lihat langit dan bumi yang dia ciptakan begitu keadaannya, apa Tuhan lalu marah, ngomel-ngomel, kok kosong? Kosong yang diomongin terus. Kok kacau? Mulai ngomongin kacau. Apa dia lakukan seperti itu? Ayat 3 kita lihat, dan ayat-ayat selanjutnya nanti, Tuhan gak ngomel, meskipun objek yang ada di depannya itu kacau bentuknya, objek yang dia buat sendiri ternyata nggak memuaskan dia, ya, dia nggak ngomel, dia nggak ngomongin jeleknya objek itu, tapi ayat 3 berkata berfirmanlah Allah. Dia mulai letuskan firman terhadap objek yang jujur mengecewakan dia. Kok begitu bentuknya? Dari ayat 3 sampai ayat terus selanjutnya, yang Tuhan lakukan terhadap objek yang mengecewakan dia itu, terhadap ciptaan yang gak memuaskan dia, yang dia lakukan hanya berfirman, dia luncurkan firman demi firman. Lalu ayat 31, loncat langsung. Ya, ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sekarang bagaimana? Tadi awalnya chaos, kacau balau. Nggak ada bentuknya, nggak karu-karuan, kosong, gelap gulita, membingungkan begitu. Ya, tapi setelah firman demi firman diluncurkan dari mulut Allah, bukan keluhan yang diluncurkan, bukan omelan yang diluncurkan, tapi firman yang diluncurkan, akhirnya ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sekarang sungguh amat baik. Tuh lihat. Dari ayat 2 tadi kacau, menjadi ayat 31 sungguh amat baik. Ya, apa sih yang Allah lakukan? Enggak ada, cuma meluncurkan firman doang. Jadi saudara lihat di sini, ya. Firman Tuhan yang diluncurkan dari mulut Allah itu bisa mengubah objek yang tadinya sangat mengecewakan menjadi objek yang sungguh amat baik. Hari ini mungkin saudara seperti itu. Saudara sedang melihat sebuah objek yang mengecewakan kita. Anda sedang meng-create bisnis hari-hari. Anda sudah berjuang menciptakan bisnis yang baik.
Tapi sampai dengan bulan kedua 2017 ini, objek itu masih mengecewakan kita. Padahal kita udah mati-matian meng-create bisnis sebaik mungkin. Tapi bentuknya masih gak karu-karuan sampai hari ini. Kosong, gak menjanjikan lagi. Gelap, malah membingungkan. Ini kedepannya mau jadi gimana nih? Atau objek itu mungkin ya kesehatan kita. Kita udah berupaya meng-create kesehatan yang baik. Kita udah berupaya merawat supaya tubuh kita ini bisa lebih sehat dari semua. Tapi mungkin kondisi kesehatan kita semakin buruk. Ya, kalau kita lihat kesehatan kita kecewa. Beberapa kita sedang melihat bisnis kita itu mengecewakan hari-hari ini. Atau mungkin saudara melihat ya karir saudara sudah diperjuangkan demikian rupa. Tapi tetap belum menghasilkan bentuk yang indah seperti yang kita harapkan. Atau mungkin objek itu anak-anak kita. Kita udah coba didik, kita udah coba pelihara, kita udah coba dampingi mereka. Tapi mungkin sampai hari ini kita masih melihat anak kita masih dalam keadaan mengecewakan kita. Apapun objek yang mengecewakan kita hari-hari ini. Ingat, Tuhan pun pernah berhadapan dengan objek yang mengecewakan. Mari lakukan dengan cara yang sama. Nggak usah marah-marah. Nggak usah ngomongin, oh kok nakal, kok masih kacau, ya ini kok masih nggak karu-karuan. Udahlah, ya kita ganti kebiasaan kita. Tidak lagi ngomongin jeleknya objek itu. Tidak lagi ngomongin terus ya bagaimana mengecewakannya objek itu. Tapi mulai meluncurkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mulai ledakkan firman Tuhan. Ya, makanya mulai banyak hafalin ayat-ayat firman Tuhan yang baik, yang bagus-bagus. Ya, yang memberi rema, yang memberi semangat pengharapan. Ya, luncurkan firman kepada objek itu. Lepaskan janji Tuhan untuk bisnis kita. Tiap hari luncurkan firman Tuhan untuk karir kita. Luncurkan firman Tuhan untuk anak-anak kita. Luncurkan firman Tuhan untuk kesehatan kita. Tiap hari letuskan firman Tuhan. Saudara lihat nanti, ya. Yang tadinya kalau kita lihat sangat mengecewakan kita, akhirnya akan jadi sungguh amat baik. Ya, firman Tuhan itu merekonstruksi apa yang tadinya buruk menjadi sungguh amat baik. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan membuat bumi yang kacau tadi menjadi bumi yang sungguh amat baik. Nah, mari kita pakai cara yang sama, ya. Rajin-rajinlah memperkatakan firman Tuhan. Nah, lihat lagi. Saya ingin motivasi saudara malam ini untuk tidak ragu memulai akan hal itu. Yosua pasal yang pertama, ini ayat yang sangat terkenal, jadi nggak apa-apa, kita lihat lagi aja. Meskipun beberapa kita sudah sangat hafal dengan ayat ini. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, ketika Yosua sedang menghadapi tantangan yang tidak main-main, dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua tuh stres, saudaraku. Ingat, memang itu promosi. Yosua naik pangkat jadi pemimpin menggantikan seniornya Musa. Tapi promosi tidak selalu menyenangkan. Betul nggak? Kadang-kadang promosi itu jadi beban. Ya, saya berapa kali melayani juga orang yang sebetulnya dapat promosi, cuma promosinya membuat dia stres. Sama Yosua juga, ketika dia dipromosikan menggantikan Musa, itu bukannya berkat bagi dia, tapi kayaknya beban bagi dia. Makanya Tuhan berkali-kali berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Ya, 3-4 kali Tuhan berkata, jangan takut. Berarti Yosua lagi benar-benar takut itu. Ya, sampai diulang-ulang terus 3-4 kali. Nah, salah satu cara Tuhan untuk membuat Yosua berhasil dengan promosinya yang sebetulnya ya menakutkan sebetulnya. Enggak ada orang yang berani menggantikan Musa. Kalau boleh milih Yosua juga enggak mau. Kenapa? Mimpin orang Israel tuh enggak gampang, saudaraku. Musa aja gagal, Musa enggak masuk kan? Betul gak? Musa aja gak masuk. Musa yang pernah lihat kemuliaan Tuhan. Musa yang pernah bertemu muka dengan Tuhan di Gunung Sinai. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan.
Bahkan Tuhan berkata orang ini, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling baik begitu. Toh gagal. Jadi promosi ini jadi teror untuk Yosua. Waduh, dia mikir, Musa aja gagal, apalagi saya. Mimpin orang Israel. Berarti mimpin jutaan orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Betul nggak? Jadi Yosua takutnya minta ampun. Nah, Tuhan punya cara untuk membuat Yosua berhasil. Kita tahu ya, ini ayat yang sangat terkenal. Mari, nggak ada salahnya kita ingat kembali, kita lihat kembali. Yosua 1 ayat 8, salah satu cara Tuhan untuk membekali Yosua untuk berhasil adalah di ayat yang ke-8. Ya, dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan, bukan cuma membaca. Betul nggak? Bukan cuma percaya. Tapi jangan juga lupa engkau memperkatakan atau meletuskan, ya, mengeksploit, gitu ya, meledakkan apa? Kitab Taurat ini. Kalau kita ganti sekarang firman Tuhan, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ini sebuah pembiasaan yang ujung-ujungnya membawa kita pada keberhasilan dan keberuntungan. Makanya jangan anggap enteng, Pak, sering lupa, ya kalau ingat sajalah. Saudara, berhasil dan beruntung itu sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang kan? Dan salah satu untuk sampai ke sana adalah janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi kita nggak bisa berkata, ya kalau ingat sajalah. Loh, mau beruntung nggak? Betul nggak? Mau berhasil nggak? Kalau mau beruntung, mau berhasil ya jangan bilang, ya kalau ingat. Loh jangan, ingatkan diri kita tiap hari. Ya, ingatkan terus diri kita. Ya yang suami istri saling ingatkan, udah memperkatakan firman belum Pap? Ya, udah memperkatakan firman belum Mah? Gitu ya. Karena taruhannya keberhasilan dan keberuntungan. Ya, jadi jangan kalau ingatlah. Ya, tapi ingatkan diri kita. Janganlah engkau lupa. Nah, Tuhan wanti-wanti, jangan lupa untuk memperkatakan itu. Jadi lihat betapa seriusnya Tuhan. Mari kita juga serius dengan pembiasaan yang baik ini. Ya, untuk mulai memperkatakan firman. Terserah, mau tiap pagi, mau tiap malam sebelum tidur, ya terserah. Ya, kalau ada waktu senggang ya, kita mulai buka Alkitab kita di gadget kita cari ayat-ayat yang menghibur, menguatkan, kita mulai baca, perkatakan. Nah, satu lagi yang dahsyat ya, saya mau tunjukkan malam ini. Mari kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat 20. Nah, ini luar biasa. Saudara harus mengerti kebenaran ini. Kalau saudara mengerti ini, waduh, kita akan sangat termotivasi untuk mulai membiasakan diri, memperkatakan firman. Ya. Nah, Mazmur 103 ayat 20 berkata begini, pujilah Tuhan, hai siapa? Malaikat-malaikatnya. Nah, ayat ini membicarakan soal malaikat. Oke, sebelum saya teruskan, ya, percaya nggak ada malaikat, saudara? Kalau nggak percaya, saya nggak akan teruskan. Betul nggak? Ya percuma kita nerusin, karena ayat ini lagi bicarain soal malaikat. Kalau nggak percaya malaikat ya sudah, hilangkan saja ayat ini gitu. Percaya ya ada malaikat ya? Tuh. Kenapa saya perlu tanya? Karena saya temukan banyak orang Kristen lebih percaya ada setan dibanding ada malaikat. Betul nggak? Coba aja. Saudara harus lewat lorong yang gelap. Lalu kita tahu ada banyak cerita yang gak enak tentang lorong itu. Kita harus lewat sendirian, Jumat Kliwon, apalagi Friday the 13th, udah Jumat Kliwon tanggal 13 pula gitu. Waduh, ya waktu kita menjalani lorong itu dengan semua cerita yang kita ingat itu, langsung kita mikir di lorong itu ada siapa?
Ada malaikat? Bohong. Ada setan pasti. Betul nggak? Ya, lihat pojok gelap dikit, wah ada setan. Lihat pohon beringin yang gelap, ada setan. Padahal nggak ada sebetulnya. Cuma kita mengada-ada gitu ya. Oke lah, kalau toh ada. Mari kita ingat juga, ada malaikat kok. Ya. Aduh, carilah ayatnya banyak, saudaraku. Ya, Mazmur 91 berkata, malaikat diperintahkannya untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Ayat 11 kalau nggak salah. Coba, Mazmur 91. Ayat, betul 11 tuh. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi setiap kali kita jalan ada malaikat menjaga kita. Nah, mari kita ganti kebiasaan. Jangan dikit-dikit ada setan, gelap dikit ada setan, geledek sedikit ada setan, kesandung dikit ada setan. Itu kan yang bikin kita jadi takut, saudaraku. Ya, mari dikit-dikit gelap ada malaikat gitu. Lampu mati ada malaikat, geledek ada malaikat gitu ya. Jadi kan lebih enjoy, saudaraku. Ini kok jadi ngomong ke sini. Kembali ke Mazmur berapa tadi? 103. Ayat 20 ya. Oke, jadi percaya ada malaikat. Nah, mari kita selidiki lewat ayat ini bagaimana SOP-nya malaikat. Tahu SOP? Standard Operation Procedure, betul? Malaikat itu bekerja ada prosedurnya. Nah, kita harus ngerti SOP-nya supaya malaikat bisa bekerja dalam hidup kita. Ini istilah saya aja ya. Ya, yuk kita lihat. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai siapa? Pahlawan-pahlawan. Jadi malaikat itu para pahlawan loh. Jadi malaikat itu bukan peri yang cantik, yang lemah gemulai, yang kalau ada Dracula kabur. Saudaraku. Enggak. Para malaikat itu pahlawan yang gagah perkasa. Ya, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Nah, ini SOP-nya. Yang melaksanakan apa? Firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi malaikat hanya beroperasi, bekerja, berkarya berdasarkan firman yang mereka dengar. Jadi kalau mereka nggak dengar firman, mereka akan diam. Kira-kira begitu. Makanya tadi ada hubungannya dengan pembiasaan yang kita harus mulai bangun. Kita harus mulai perkatakan firman supaya malaikat yang Tuhan utus menjaga kita mendengar firman yang kita perkatakan. Ngerti ya? Nemu benang merahnya sekarang ya. Jadi kan malaikat Tuhan sudah ada di sekitar kita. Mereka berkemah di sekitar kita. Mereka menjaga kita. Mereka dekat dengan kita. Nah, mereka hanya bergerak, mereka hanya melakukan sesuatu berdasarkan firman yang mereka dengar. Ya berarti kita harus membuat mereka mendengar firman. Betul nggak? Makanya kita rajin memperkatakan firman, ya, supaya salah satunya adalah malaikat yang menjaga kita mulai bergerak. Jadi gini, ya, saya ilustrasikan begini. Kalau saudara sedang takut, daripada ngomongin ketakutan, aduh, ya masalah saya begini, wah setan saya begini dan sebagainya. Ya, daripada ngomongin begitu, mulai perkatakan firman. Ya, apa? Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan, apa? Coba ayat 10. Ini. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Perkatakan, kalau saudara merasa terancam, saudara merasa, waduh, ya kayaknya akan berhadapan dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Mulai perkatakan, malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan datang mendekat kepada kemahku. Nah, waktu kita memperkatakan itu, malaikat dengar. Dan begitu malaikat mendengar firman yang diperkatakan, malaikat akan melaksanakan firman itu dalam hidup kita. Mereka akan menjaga kita sehingga tulah tidak akan masuk. Mungkin saudara dalam kekhawatiran, aduh ya kebutuhan saya banyak dan sebagainya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Waktu kita memperkatakan itu, malaikat dengar firman itu dan dia akan melaksanakan firman itu. Jadi itu SOP-nya. Nah, jadi saudara, ayo 2017
kita sekarang tahu ya bagaimana mengaktifkan para malaikat di sekitar kita. Bagaimana membuat mereka bergerak, bagaimana membuat mereka berkarya, yaitu dengan cara kita memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Sebab mereka hanya melakukan firman yang didengar oleh mereka. So, ayo. Apalagi yang membuat kita ragu? Mulai malam ini ya, rajin-rajinlah memperkatakan firman Tuhan. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat. 1 Petrus 2, ayat yang ke-9. Oh, ada satu lagi nanti ya, karena ini penting. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kemudian apa? Imamat yang rajani. Stop sampai situ aja. Perhatikan status kita di hadapan Tuhan sebagai imam dan raja. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani. Artinya kita ini diberi 2 jabatan langsung sekaligus, ya, bukan karena kita baik tapi karena anugerah Tuhan, ya, karena kasih karunia-Nya, maka di mata Allah kita ini imam sekaligus raja. Imamat yang rajani. Berarti kita imam dan raja. Saya mau tanya, perkataan raja berkuasa apa enggak? Kalau raja bilang bunuh, bunuh enggak? Bunuh. Kalau raja bilang jaga, jaga. Kalau raja bilang hancurkan, hancurkan. Jadi ingat, perkataan raja itu berkuasa. Nah, kita ini punya status sebagai raja di hadapan Tuhan. Berarti perkataan kita berkuasa. Ditambah lagi kita punya status yang berikutnya, imam. Perkataan imam pun berkuasa. Karena perkataan imam menjadi fatwa. Betul nggak? Kan lagi rame fatwa nih. Lihat kan? Fatwanya salah pun diikuti, saudara. Karena yang ngomong imam. Ya toh? Fatwanya ngawur, fatwanya rasial, bagaimanapun diikuti. Karena yang ngomong imam. Nah, zaman dulu juga begitu. Ya. Jadi perkataan raja pasti berkuasa, perkataan imam pun pasti berkuasa. Nah, sekarang kita ini punya 2 jabatan itu. Kita ya raja, ya imam sekaligus di dalam Tuhan. Berarti dalam perkataan kita ada double kuasa. Betul nggak? Nah, ayo manfaatkan. Ayo manfaatkan. Makanya Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, mari kita lebih banyak memperkatakan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ya, dibanding kematian. Karena dari mulut kita ada double kuasa. Karena mulut ini adalah mulut raja sekaligus mulut imam di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku. Ubah kebiasaan yang lebih sering ngeluh, ngomel. Tadi ya, waktu kita memperkatakan firman, kita menggerakkan para pahlawan, yaitu malaikat. Tapi hati-hati, waktu kita ngomel pun, omelan kita mengaktifkan para malaikat, tapi jenis yang lain. Mau tahu? Ayat terakhir. 1 Korintus 10, ayat 10. Ya, 1 Korintus 10. Pemusik bisa siap di tempat, yuk. Ya, 1 Korintus 10 ayat 10. Jadi baik memperkatakan firman atau memperkatakan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kepahitan, itu dua-duanya mengaktifkan para malaikat. Ya, cuma jenisnya lain satu dengan yang lain. Ya, lihat 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Nah, ngomel-ngomel, ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat juga kan yang datang. Malaikatnya tapi malaikat maut. Bukan malaikat para pahlawan tadi. Jadi saudara ayo, ya ini hal yang simple. Semua orang bisa melakukannya. Ya, mari biasakan untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Bukan cuma memperkatakan perasaan-perasaan kita yang suka berubah-ubah. Ya, lebih sering memperkatakan firman. Sekalipun memang situasinya nggak mendukung. Aduh lagi takut.
Kok suruh memperkatakan janji Tuhan, rasanya nggak cocok. Justru itu waktu yang paling tepat sebetulnya. Tuhan memperkatakan firman waktu berhadapan dengan objek yang mengecewakan. Sama. Ada banyak objek yang mengecewakan kita hari ini. Entah itu bisnis yang sedang mengecewakan kita, karir, ya, atau perilaku orang lain yang sedang mengecewakan kita. Oke, mari kita rekonstruksi keadaan yang mengecewakan itu dengan cara kita memperkatakan firman Tuhan. Ledakkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah senjata rohani kita. Ya, mari kita berdiri bersama-sama yuk malam hari ini. Haleluya. Ayo, Mazmur 91 ayat berapa? Ayat 7 ya. Walau 1000 rebah di sisiku. Kita beruntung, ada banyak ayat yang jadi lagu. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Yesus sertaku. Mari kita perkatakan firman ini bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Ya, shalom saudara. Saudara bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Saudara, dengan semakin bertambah berkembangnya jumlah jemaat yang Tuhan percayakan buat gereja ini, saudara, kami menghimbau para jemaat untuk bisa terlibat dalam KUL. Saudara, ya, KUL itu apa? Community of Love. Ya, kemudian saudara sana bisa dikembalakan, saudara bisa belajar bertumbuh bersama, belajar mimpin pujian, belajar khotbah, belajar bersaksi. Karena dengan semakin banyaknya jumlah jemaat, kami tidak bisa memantau satu persatu jemaat. Tetapi pada saat saudara bergabung di KUL, saudara akan dikembalakan dan saudara akan diperhatikan. Nah, amin. Amin, saudara. Dan satu hal lagi yang pasti, saudara bertumbuh bersama. Kemudian, ya, saudara segera bisa daftar di tempat-tempat yang saudara lihat warta ada KUL. Ya, ada 10-11 tempat ya. Saudara bisa mana yang paling dekat kepada tempat tinggal saudara, saudara bisa menghubungi gembalanya. Ya, saudara bisa tanya KUL-nya nanti jam berapa dan di mana alamatnya dan di mana, supaya saudara bisa beribadah bersama-sama. Kemudian yang kedua, saudara, di belakang ruangan ini itu ada ibadah remaja. Saudara, bagi saudara yang punya anak usia remaja dari umur 13 sampai 17 tahun, saudara bisa mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah tempat ini, ya, supaya mereka tetap berada di dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Kayak contohnya, hari ini mereka membuat acara kasih sayang. Ya, ibadah kasih sayang bukan dalam arti ibadah Valentine diajarin pacaran, bukan. Tetapi diajarin bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Supaya saudara, anak-anak saudara itu bertumbuh di rumah Tuhan. Ya, karena saya percaya kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua, penjagaan saudara terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga, akan seumur hidup anak-anak kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara bisa bawa ya sahabat, kenalan, atau mungkin keponakan saudara usia remaja untuk hadir ya di dalam junior church di ruangan belakang tempat ini. Kemudian yang terakhir,
gereja akan memberikan kenang-kenangan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, akan memberikan souvenir. Bisa saudara, bisa tolong angkat tangan. Kami mau berkenalan. Yang baru pertama kali hadir, saya percaya banyak yang baru pertama kali hadir. Cuman rata-rata malu-malu. Ayo, jangan sungkan, angkat tangan. Yang di belakang pojok baju biru itu saya yakin tuh baru pertama kali hadir. Belakangnya Pak Tejo, sebelah kanan Pak pakai kacamata. Baru pertama kali hadir. Selamat datang, selamat bergabung. Siapa lagi saudara? Akan ada kenang-kenangan. Yang pertama kali hadir GBI Suropati. Ayo temannya dijawil. Ya kalau setengah tiang dinaikkan benderanya. Supaya bendera penuh. Ayo baru pertama kali hadir. Semakin menundukkan kepala. Ya tapi saya percaya kalau saudara malu ya nanti menghubungi diaken. Ya sudah mau naik turunkan lagi tangannya. Saya percaya ya saudara bisa kembali ke beribadah tempat ini. Ada doa malam. Ada menara doa di tempat ini di Langsep 30 sekretariat kita. Ada di Langsep 30, saudara perlu dilayani secara pastoral, saudara bisa menghubungi. Saya percaya biarlah Tuhan semakin memakai gereja ini untuk menjadi berkat buat Kota Malang. Mari kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama melayani Tuhan tempat ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berenang bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berkatakan doa yang ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Memperluas pelayanan kami, memperluas pekerjaan kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita perkatakan dengan iman, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Allah katakan haleluya. Haleluya. Hora para sekara para, siapkan hati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Hora para sekara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal. Persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di anugerah permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship di bagian sebelah dari gedung ini. Saudara bisa hadir kembali minggu depan di tempat ini bersama-sama dengan kita semuanya.